Maka kalau ada orang terjatuh dalam hal yang haram, itu tidak lepas salah satu dari dua. Jadi kalau ada orang terjatuh dalam hal yang haram, itu yang pertama karena tidak tahu. Jadi kalau karena tidak tahu, maka ini sesuatu yang insya Allah kalau betul-betul tidak tahu dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan bagi umatnya ketika lupa, kemudian tidak sengaja dan dipaksa. Anil khata' wan nisyan wa mastuqrihu alaih. Tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa. Maka tiga hal ini dimaafkan. Maka kalau kita lupa, dimaafkan. Tidak sengaja, dimaafkan. Dipaksa, lihat dulu kadar dipaksanya gimana. Kalau dipaksanya masih mampu untuk mengelak, ya mengelak. Maka penting bagi kita agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram, kita harus mengenali mana yang halal dan mana yang haram. Karena saat ini ketika kita berbicara makanan halal dan haram, itu ada banyak yang haram terselubung tanpa kita ketahui. Saya pun pernah terjatuh mengkonsumsi makanan yang haram, dan itu justru di dekat pesantren. Di dekat pesantren saya dulu. Jadi saya ketika di SPBU, kemudian selepas dari SPBU itu mampir untuk beli nasi goreng. Nasi gorengnya enak. Dan di situ ada butiran-butiran hitam. Pikir saya itu hati. Ternyata apa? Ternyata darah yang digoreng. Iya. Saya sempat beli 2 kali. Karena tidak tahu. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu kalau ini darah. Astagfirullah. Jadi kalau saya mengingat ternyata saya bodoh banget ya, tidak bisa membedakan antara hati sama darah yang digoreng. Dan ternyata ya harus bisa apa ya istilahnya, mengenali betul itu, harus bisa mengenali. Maklum waktu itu masih SMA, masih unyu-unyu, jadi tidak begitu bisa mengenali mana yang darah dan mana yang hati. Karena warnanya sama-sama hitam, Jadi dan butirannya itu seperti memang mirip banget. Ya, tidak tahu. Yang kedua, saya juga pernah terjatuh di dekat pesantren juga. Jadi saya tahu karena kebetulan itu dekat masjid. Ya, dekat masjid. Di masjid itu saya sehabis ngisi kultum di masjid itu, saya masih SMA itu. Saya habis ngisi kultum, tiba-tiba takmir masjidnya meminta saya untuk makan. Wah, sudah makan di mana? Di depan. Di mana, Pak? Yang depan ini. Oh, di situ. Oh, itu pakai minyak babi, Pak. Ah, jangan fitnah, Pak. Bener, itu saya kenal betul sama orangnya kok. Saya tahu cara masaknya. Astagfirullah. Jadi saya dikasih tahu sama takmir masjidnya itu. Padahal juga sudah beli beberapa kali di situ. Masya Allah. Dan memang saya akui enak. Tapi begitu sudah dikasih tahu, ya tidak ada pilihan lain, harus berhenti. Alhamdulillah ada yang ngasih tahu. Kalau tidak kan langganan itu. Ya. Ada lagi kasus yang menimpa kawan saya. Beliau ini guru ngaji, dan beliau sudah beli 3 kali. Jadi di situ tertulis sate jamu. Tahu jamu?
Jadi teman-teman yang di luar Jogja mungkin tidak paham apa itu sate jamu. Jadi kalau di Jogja itu kalau disebut sate jamu atau tongseng jamu itu artinya daging anjing. Nah, karena kawan saya ini bukan orang Jogja, dia tidak tahu kalau itu daging anjing. Dia beli, dia pikir daging kambing yang kemudian dikasih rempah-rempah. Dan begitu beli enak, beli lagi yang kedua masih enak, beli lagi yang ketiga masih enak. Maka yang keempat dia ngajak istrinya, istrinya berjilbab besar, bercadar. Begitu datang, tukang parkirnya nanya, "Pak, enggak salah?" Alhamdulillah tukang parkirnya nyapa, "Pak, enggak salah." Loh, kenapa? Ini daging anjing. Astagfirullah. Sudah hampir yang keempat. Ya alhamdulillah dia ngajak istrinya. Nah, kalau enggak ngajak istrinya enggak tahu. Baik, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat. Jadi kita harus butuh ilmu untuk bisa mengenali mana yang halal dan mana yang haram. Kalau tidak bisa mengenali, kita bisa terjatuh dalam hal yang haram karena bodoh, karena tidak tahu. Dan saya sendiri pun pernah mengalami yang saya tahu 2 kali karena ada yang ngasih tahu di tempat warung yang berbeda. Baik. Kemudian pernah juga kita waktu itu mau ke Solo. Kita mampir di satu rumah makan. Kita semua sudah turun dari mobil. Nah, pada saat turun dari mobil, tiba-tiba, nggak tahu waktu itu sama Pak Wanto apa enggak, tiba-tiba kemudian tukang parkirnya bilang kalau itu adalah B1 B2. Sama jenengan ya? Enggak. Waktu itu sama siapa? Tapi sama rombongan teman-teman sini. Jadi kita sudah jalan, loh ini ada ini rame-rame nih, kita mampir dulu makan gitu kan. Kita sudah turun semua, padahal kita sudah kita tampilannya ya pakai kopiah, pakai sarung gitu kan. Nah tukang parkirnya kan merasa janggal. Kemudian tukang parkirnya sampaikan kalau itu B1 B2. Ya sudah, naik lagi cari tempat yang lain. Alhamdulillah tukang parkirnya jujur. Kalau tidak kan semuanya menikmati yang haram. Baik, ini sekedar cerita ya, bahwa kita bisa terjatuh dalam hal yang haram kalau kita tidak tahu atau kita bodoh. Maka kita perlu mengenali, bisa membedakan seperti apa daging babi, seperti apa daging anjing, atau bagaimana daging sapi. Itu penting kita bisa mengenali itu. Termasuk di Jogja beberapa kali, dan yang terakhir kemarin adalah bakso dari ayam tiren. Prakteknya sudah berapa tahun Pak Iwan? Yang terakhir kena itu? Ya? Oh, berulang kali? Ya. Jadi sudah puluhan tahun ya prakteknya. Ya, sudah puluhan tahun. Dan itu diedarkan di pasar-pasar tradisional. Diedarkan di pasar-pasar tradisional, dan dari pasar-pasar tradisional itu nanti kemudian masuk ke warung-warung kecil, dan dari warung-warung kecil itu yang membeli adalah ibu-ibu rumah tangga untuk bikin sop. Maka bisa jadi kita juga pernah mengkonsumsinya. Naudzubillahi min dzalik. Musibah itu. Termasuk yang pernah jadi target, yang dulu yang pernah tertangkap itu pasar Bantul. Yang paling dekat beliau nih. Harus hati-hati. Jadi kalau ada bakso harganya murah, nah itu perlu hati-hati. Maka kalau beli yang mahal. Tapi ternyata nanti juga punya trik mereka. Kalau biar laku, dimahalkan. Baik, intinya orang terjatuh dalam hal yang haram karena tidak tahu atau bodoh. Insya Allah ini dimaafkan.